Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, para mahasiswa yang saya banggakan. Hari ini kita akan membuka satu bab yang penting dalam hukum bisnis, yaitu hukum persaingan usaha dan monopoli. Nanti akan disampaikan oleh kelompok 6. Materi ini saya harapkan bukan sekedar teori, nanti bagaimana kita merefleksi dari berbagai ketentuan-ketentuan hukum, bagaimana perannya dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan hak-hak masyarakat luas, teman-teman ya. Kemudian di tengah dinamika pasar yang semakin kompleks, kita dihadapkan pada berbagai bentuk persaingan. Ada yang sehat, ada juga yang mendorong inovasi, namun kita juga melihat fakta adanya penyimpangan yang merugikan publik. Disinilah hukum nanti kita lihat bagaimana hukum mengaturnya dan hadir dalam menjaga keadilan ekonomi. Nanti kita akan lihat bagaimana pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, bagaimana undang-undang ini menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi rekan-rekan, dan pada akhirnya nanti akan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat gitu ya. Seperti misalnya pelaku usaha dilarang untuk melakukan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan atau jasa yang mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat rekan ya. Jadi mari kita mulai kuliah ini kita akan bedah berbagai bentuk pelanggaran seperti kartel, persekongkolan, tender, kemudian diskriminasi harga, monopsoni. Nanti kita akan bahas satu-satu. Kemudian bagaimana mekanisme penegakan hukum oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Saya mengajak rekan-rekan semua untuk bisa tidak hanya memahami norma hukumnya, tapi juga menghayati nanti nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, karena hukum persaingan usaha ini bukan hanya soal bisnis, tapi juga bagaimana terkait dengan etika profesi untuk kepentingan umum. Mari kita simak pemaparan kajian dan penampilan dari kelompok 6 berikan yang terbaik, karena ini akan disaksikan oleh seluruh pemirsa Tech Center Unpad dan juga rekan-rekan yang belum berpartisipasi. Manfaatkan kesempatan terakhir ini untuk berpartisipasi, yang mana itu akan menentukan nanti nilai lebih dari nilai rekan-rekan semuanya dan juga yang kelompok 6 nanti persiapkan jawabannya. Nanti akan saya tambahkan kalau memang jawabannya masih perlu tambahan. Silakan waktu layar dan mic saya serahkan ke kelompok 6. Tadi siapa tadi? Farih ya. Farih dan kawan-kawan. Silakan perkenalkan juga dirinya. Oke, baik Pak. Perkenalkan, saya Muhammad Farid Khairuzaman. Di sini saya sebagai MC di kelompok 6 di pertemuan 7 ini. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Pak Dr. Ardiansyah sebagai dosen pengampu di mata kuliah sekarang ini, dan teman-teman saya yang saya banggakan. Oke, di sini kelompok saya akan mempresentasikan tentang hukum persaingan usaha dan monopoli, yang dimana itu bisa jadi sebuah dinamika yang ada di negeri kita tercinta ini. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin kita bakalan masuk materinya yang mungkin akan dibahas oleh rekan saya. Boleh di next slide-nya. Next slide. Saya baca kan? Nggak ada. Jadi pertama-tama itu adalah latar belakang dan tujuan. Apa sih monopoli dan praktek monopoli itu? Maaf, slide sebelumnya. Monopoli dan praktek monopoli.
Slide belakang itu ya, apa? Dasar undang-undang. Jadi praktek monopoli dan monopoli itu ada di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Monopoli itu adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan untuk praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Untuk tujuan dari monopoli dan praktek monopoli itu adalah untuk menguasai pasar dan mengoptimalkan keuntungan. Next slide. Kemudian selanjutnya itu ada hukum persaingan usaha. Apa sih hukum persaingan usaha itu? Hukum persaingan usaha itu adalah seperangkat peraturan yang mengatur bagaimana pelaku usaha bersaing di pasar secara sehat dan adil. Untuk tujuan dari hukum persaingan usaha sendiri ini adalah mendorong terciptanya persaingan yang sehat di pasar. Next slide. Jadi, kesimpulan isi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 itu, yang pertama, larangan praktek monopoli. Jadi, pelaku usaha itu dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan praktik monopoli. Kemudian juga ada larangan persaingan usaha tidak sehat, seperti kartel, persekongkolan dalam pengadaan barang atau jasa, dan diskriminasi harga yang semuanya itu bertujuan untuk menguasai pasar atau merugikan konsumen. Maka dari itu semua dibentuklah badan pengawas untuk mengawasi kegiatan pelaku usaha dan menegakkan ketentuan undang-undang ini. Nama pengawasnya itu yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. KPPU ini merupakan lembaga independen. Tujuan akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan persaingan usaha yang sehat. Next slide. Kemudian selanjutnya itu ada bentuk-bentuk perjanjian. Yang pertama itu ada perjanjian horizontal. Definisi dari perjanjian horizontal ini sendiri yaitu kesepakatan antara dua atau lebih pelaku usaha yang merupakan pesaing dan beroperasi pada tingkat pasar yang sama. Contohnya ini ada kartel, penetapan harga oleh para pesaing, pembatasan produksi bersama, pembagian pasar atau wilayah pemasaran, serta manipulasi penawaran. Dampak dari perjanjian horizontal ini dapat menghilangkan atau mengurangi persaingan di pasar yang berpotensi menciptakan praktik monopoli dan merugikan konsumen. Next slide. Next slide, perjanjian vertikal. Selanjutnya, berbentuk perjanjian yang kedua itu adalah perjanjian vertikal. Definisi dari perjanjian vertikal ini sendiri yaitu kesepakatan antara pelaku usaha di berbagai tingkatan rantai pasokan seperti antara produsen dengan distributor, pemasok dengan pengecer, atau distributor dengan pengecer atau pelaku usaha yang saling memiliki keterkaitan usaha. Contohnya itu adalah resale price maintenance, exclusive distribution, exclusive dealing, tie-in sale, dan lain sebagainya. Dampak dari perjanjian vertikal ini sendiri dapat merugikan persaingan dengan menaikkan harga, membatasi output, menghalangi pesaing masuk ke pasar, atau mengurangi variasi produk atau jasa. Boleh di next? Kemudian selanjutnya itu adalah tujuan perjanjian. Yang pertama itu adalah perjanjian positif.
ada meningkatkan efisiensi. Contohnya, dua perusahaan logistik lokal membuat perjanjian berbagi armada pengiriman untuk mengurangi biaya operasional. Yang kedua itu ada mengurangi resiko. Sini mengurangi resiko, contohnya perusahaan asuransi bekerja sama dengan bank untuk menyediakan paket asuransi kredit. Yang ketiga itu ada menciptakan produk baru dan meningkatkan kualitas produk. Contohnya perusahaan teknologi dan perusahaan kesehatan bekerja sama mengembangkan smartwatch dengan fitur deteksi dini penyakit jantung. Kemudian itu ada memperbaiki saluran informasi. Contohnya kerjasama antar perusahaan dalam industri pertanian dan teknologi membuat aplikasi informasi cuaca dengan harga pasar real time untuk petani. Kemudian yang terakhir itu adalah meningkatkan metode distribusi. Contohnya UMKM bekerja sama dengan platform e-commerce untuk distribusi produk ke seluruh Indonesia. Boleh di next. Kemudian selanjutnya itu ada tujuan perjanjian negatif. Yang pertama itu adalah menghilangkan persaingan. Contohnya, sejumlah perusahaan semen di Indonesia pernah diduga melakukan kartel dengan menetapkan harga jual yang seragam. Kemudian, yang kedua itu ada membatasi produk. Contohnya, kartel minyak kadang membuat kesepakatan untuk menurunkan produksi minyak agar harga naik. Kemudian yang terakhir itu adalah meningkatkan harga. Contohnya, kasus kartel ayam di Indonesia, di mana beberapa perusahaan besar peternakan ayam sepakat mengurangi pasokan anak ayam untuk menaikkan harga ayam potong. Boleh di next. Kemudian ada definisi dari perjanjian. Menurut pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Boleh, next slide. Oke, selanjutnya ada perjanjian yang dilarang. Yang pertama ada oligopoli, kedua ada penetapan harga, ketiga ada pembagian wilayah, keempat ada pemboikotan, kelima ada kartel. Boleh di next. Oligopoli menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, oligopoli adalah salah satu struktur pasar di mana sebagian komoditi antara barang dan jasanya dalam pasar tersebut dikuasai oleh beberapa perusahaan. Adapun unsur-unsur berikut telah Perjanjian oligopoli dilarang jika unsur-unsur berikut telah terpenuhi. Yang pertama, adanya suatu perjanjian. Kedua, perjanjian tersebut dibuat antar pelaku usaha. Ketiga, tujuan dibuatnya perjanjian tersebut adalah untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa. Keempat, ada perjanjian tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan curang. Kelima, ada praktek monopoli atau persaingan curang diduga telah terjadi jika dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% market share dari suatu jenis barang atau jasa. Next. Nah, penetapan harga sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada price fixing. Price fixing itu merupakan sebuah strategi yang bertujuan untuk mencapai keuntungan yang setinggi-tingginya, di mana price fixing ini ketentuannya diatur dalam pasal 5 ayat 1. Pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha
pesaingnya yang bertujuan untuk menetapkan suatu harga tertentu atas suatu barang atau jasa yang akan diperdagangkan pada pasar yang bersangkutan, sehingga dengan adanya perjanjian tersebut dapat meniadakan persaingan usaha di antara pelaku usaha yang mengadakan perjanjian tersebut. Nah, perjanjian penetapan harga antar pelaku merupakan tindakan yang dilarang dalam asas persaingan, karena hal ini dapat merugikan konsumen karena bentuk harga yang lebih tinggi dan Suaranya hilang. sebentar Pak, Oh, slide-nya belum slide-nya lanjut. nggak gerak ya? Iya, Agak lama sih emang. Wah, sinkronisasinya. oke, selanjutnya ada price discrimination. Price discrimination sendiri itu adalah perjanjian antar pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya, di mana produk yang sama dijual kepada setiap konsumen dengan harga yang berbeda. Di mana price discrimination sendiri itu diatur pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, melarang setiap perjanjian diskriminasi harga tanpa memperhatikan tingkatan yang ada pada diskriminasi harga. Contohnya, let's say misalkan kita lagi jalan-jalan ke Jogja, di mana biasanya harga antara pembelian oleh-oleh antara di turis biasa sama biasanya wisatawan lokal itu biasanya dibedakan sama penjualnya. Nah, bila melihat rumusan pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, diskriminasi harga ini dilarang secara ilegal. Oleh karena itu, pelaku usaha yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh pasal 6 dapat dikenakan sanksi hukum oleh aparat penegak hukum tanpa terlebih dahulu melihat bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat tertentu dan tanpa harus mempelajari penyebab terjadinya diskriminasi harga. Boleh di next. Selanjutnya ada predatory pricing. Predatory pricing sendiri merupakan salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan menjual produk di bawah harga pokok. Tujuan utamanya untuk mengeluarkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan mencegah pelaku usaha yang mungkin menjadi pesaing memasuki pasar yang sama. Predatory pricing sendiri diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, ketentuan yang mengatur mengenai predatory pricing itu dirumuskan dengan pendekatan rule of reason, maka dapat dikatakan bahwa sepanjang perilaku tersebut tidak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat atau pelaku niaga memiliki alasan yang dapat diterima. Boleh next. Oce boleh di next. Oke. Selanjutnya ada resale price maintenance, yaitu diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor Tahun 5
nomor 5 tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha itu dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah dipersajikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu, dapat diartikan sebagai memperbolehkan seorang pelaku usaha untuk mencapai kesepakatan dengan pelaku usaha yang lain, yang menyatakan bahwa penerima produk tidak akan menjual atau menawarkan kembali produk yang diterima dengan harga yang lebih rendah dari harga yang telah disepakati, asalkan tidak menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Boleh di next? Selanjutnya ada pembagian wilayah atau market division, di mana pelaku usaha itu membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk membagi wilayah pemasaran sebagai salah satu strategi yang dilakukan untuk menghindari terjadinya persaingan di antara mereka, sehingga pelaku usaha dapat menguasai wilayah pemasaran yang menjadi bagiannya tanpa harus melakukan persaingan. Nah, ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian pembagian wilayah itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam pasal 9 yang berbunyi pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Boleh di next. Selanjutnya, pemboikotan. Perjanjian pemboikotan adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang bertujuan untuk mengecualikan pelaku usaha lain dari pasar yang sama atau mencegah pelaku usaha yang mungkin menjadi pesaing memasuki pasar yang sama dan kemudian mempertahankannya hanya untuk mendapatkan keuntungan perusahaan yang berpartisipasi dalam perjanjian pemboikotan. Nah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 itu mengkategorikan perjanjian pemboikotan ini sebagai salah satu perjanjian yang dilarang yang diatur dalam pasal 10 ayat 1 dan ayat 2. Karena besarnya dampak yang akan ditimbulkan dari pemboikotan sendiri, maka pasal 10 ayat 1 dan 2 itu mengatur mengenai perjanjian pemboikotan ini dirumuskan secara ilegal dan memperhatikan konsekuensi perilakunya atau alasan pemboikotan tersebut. Maka pelaku usaha tersebut sudah dapat dihukum. Boleh next. Oke. Selanjutnya ada kartel. Kartel itu secara sederhana dapat didefinisikan sebagai perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha yang bertujuan untuk mengawasi produk, penjualan dan harga dan untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu. Nah, pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini menyebutkan bahwa kartel dapat terjadi jika pelaku usaha membuat perjanjian dengan pesaingnya yang bertujuan untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang dan atau jasa sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, bentuk kartel yang umum dilakukan oleh pihak penjual adalah perjanjian penetapan harga, perjanjian pembagian wilayah pasar atau pelanggan, dan perjanjian pembatasan output. Sedangkan kartel yang dilakukan oleh pihak pembeli adalah perjanjian penetapan harga, perjanjian wilayah, dan bidding. Selanjutnya bakal dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Boleh next slide dulu. Yang perjanjian yang dilarang selanjutnya yaitu trust, oligopsony, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri. Lanjut.
Jadi trust itu merupakan perjanjian kerjasama antar pelaku usaha untuk membentuk perusahaan gabungan dengan tetap mempertahankan keberadaan perusahaan anggota dengan tujuan mengontrol produksi atau pemasaran. Dengan kata lain, trust adalah perjanjian untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang atau jasa. Menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi atau pemasaran atas barang dan jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jadi, trust itu sebenarnya merupakan wadah bagi pelaku usaha yang didesain untuk membatasi persaingan dalam bidang usaha atau industri tertentu. Gabungan antara beberapa perusahaan yang bersaing dengan membentuk organisasi yang lebih besar yang akan mengendalikan seluruh proses produksi dan pemasaran suatu barang. Suatu trust terjadi di mana sejumlah perusahaan menyerahkan saham mereka kepada suatu badan trust yang kemudian memberikan sertifikat dengan nilai yang sama kepada anggota trust. Boleh lanjut? Yang selanjutnya itu oligopsoni. Oligopsoni merupakan perjanjian antar pelaku usaha untuk menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa. Menurut Kamus Lengkap Ekonomi edisi kedua, oligopsoni merupakan suatu bentuk dari pemusatan pembeli, yaitu suatu situasi pasar di mana beberapa pembeli besar berhadapan dengan banyak pembeli kecil. Pembeli yang kuat biasanya mampu mendapatkan keuntungan dari pemasok atau penjual dalam bentuk potongan harga dari pembelian dalam jumlah besar dan dalam bentuk kredit yang diperpanjang. Menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan jasa dalam pasar yang bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersamaan menguasai pembelian atau penerimaan pasokan apabila 2 atau 3 pelaku usaha atau pembeli pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Boleh dilanjut? Nah, jadi oligopsoni itu merupakan salah satu bentuk praktik antar persaing yang cukup unik karena dalam praktik oligopsoni yang menjadi korban adalah produsen atau penjual, di mana biasanya untuk bentuk-bentuk praktik anti persaingan lain yang menjadi korban umumnya itu konsumen atau pesaing. Dalam oligopsoni biasanya konsumen membuat kesepakatan dengan konsumen lain dengan tujuan agar mereka secara bersama-sama dapat menguasai pembelian atau penerimaan pasokan dan pada akhirnya dapat mengendalikan harga atas barang dan jasa pada pasar yang bersangkutan. Nah, terdapat beberapa syarat agar oligopsoni dapat berhasil, yaitu yang pertama, pelaku usaha harus setuju secara tegas maupun secara diam-diam untuk bertindak bersama. Yang kedua, mereka haruslah merupakan pembeli dalam jumlah yang besar atau dominan. Yang ketiga, adanya mekanisme agar perjanjian ditaati dan tidak ada kecurangan. Dan yang terakhir, mereka harus mampu mencegah masuknya pemain baru. Karena apabila pemain baru bisa masuk, maka perjanjian oligopsoni tidak akan efektif. Jadi oligopsoni ini sebenarnya merupakan bagian dari kartel, yaitu kartel pembelian. Boleh dilanjut? Yang selanjutnya adalah integrasi vertikal. Merupakan suatu elemen dari suatu pasar di mana sebuah perusahaan melakukan sejumlah tahap yang berurutan dalam penawaran sebuah produk. Sebagai kebalikan pelaksanaan yang hanya pada satu tahap saja. Integrasi vertikal terjadi ketika satu perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain yang berada pada level yang berbeda.
dalam suatu proses produksi sehingga membuat seolah-olah mereka merupakan satu perusahaan yang melakukan dua aktivitas yang berbeda tingkatannya pada satu proses produksi. Integrasi vertikal bisa pro persaingan dan bisa juga anti persaingan. Bahkan integrasi vertikal umumnya ditujukan untuk meningkatkan efisiensi yang berakibat adanya peningkatan kesejahteraan konsumen akhir. Integrasi vertikal yang dilarang adalah anti persaingan, yakni yang bertujuan untuk menguasai sejumlah produk, dengan kata lain untuk menguasai pasar. Contoh kegiatan dalam rangka menguasai pasar adalah menolak atau menghalangi pelaku usaha lain masuk ke pasar yang bersangkutan dan melakukan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Boleh dilanjut? Integrasi vertikal hanya bisa dilarang apabila dampak negatifnya melebihi dampak positifnya. Oleh karena itu, harus dilakukan analisis dampak negatifnya, yakni dengan melakukan 3 tahapan pengujian, yakni analisis kemampuan, analisis insentif, dan analisis dampak konsumen. Analisis kemampuan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaku usaha mempunyai kemampuan untuk menggunakan market power-nya untuk menguasai pasar. Analisis insentif untuk mengetahui apakah pelaku usaha tersebut mempunyai insentif untuk menghalangi pelaku usaha lain masuk ke pasar. Dan yang terakhir, analisis dampak konsumen dilakukan untuk mengetahui bagaimana dampak negatifnya kepada konsumen. Boleh dilanjut? Ocha, boleh dilanjut? Oke, yang selanjutnya yaitu perjanjian tertutup. Perjanjian tertutup yang dilarang adalah jenis perjanjian dalam persaingan usaha yang dapat menghambat atau membatasi persaingan. Diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Boleh di next. Terdapat 3 bentuk usaha perjanjian tertutup yang dilarang, yaitu perjanjian distribusi eksklusif, perjanjian mengikat, dan perjanjian diskon khusus. Bentuk-bentuk perjanjian tertutup yang dilarang yaitu menurut pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur beberapa jenis perjanjian tertutup yang dilarang, yaitu yang pertama, perjanjian distribusi eksklusif, yaitu perjanjian ini melarang pihak penerima barang atau jasa untuk memasok atau tidak memasok kembali produk tersebut kepada pihak atau di tempat tertentu lainnya. Yang kedua, perjanjian mengikat. Pelaku usaha mengharuskan pihak penerima barang atau jasa tertentu juga harus bersedia membeli barang atau jasa lain dari pemasok yang sama. Dan yang ketiga, perjanjian diskon khusus. Pelaku usaha hanya akan memberikan harga diskon atau rabat untuk suatu produk jika pihak pembeli juga bersedia membeli produk lain dari pemasok yang sama atau tidak membeli produk sejenis dari pesaing. Boleh di next. Penerapan perjanjian tertutup ada 3, yaitu pendekatan per se ilegal, yang artinya secara umum, perjanjian tertutup dianggap melanggar hukum karena dapat menghambat persaingan secara vertikal. Yang kedua, pendekatan rule of reason. Namun dalam praktiknya, analisis terhadap perjanjian tertutup menggunakan pendekatan rule of reason, yang berarti KPPU akan menilai kasus per kasus dampaknya terhadap persaingan usaha. Dan yang terakhir, dampak negatif terhadap persaingan. Perjanjian tertutup dilarang karena dapat membentuk hambatan vertikal antara produsen dan distributor atau hambatan horizontal antar pesaing sehingga mengurangi kebebasan dalam persaingan. Boleh dilanjut? Nah, yang terakhir yaitu perjanjian dengan pihak luar negeri.
Menurut pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian dengan pihak luar negeri yang dilarang mencakup yang pertama yaitu kartel, yang kedua penetapan harga jual kembali, yang ketiga pembagian wilayah, yang keempat pemboikotan, dan yang kelima perjanjian tertutup atau exclusive dealing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Boleh next slide. Oke, di sini saya menggantikan Fari untuk menjelaskan materinya karena Farinya berhalangan untuk berhalangan dia tidak bisa membuka mic-nya karena sedang berada di perjalanan. Oke, jadi di sini materi Fari adalah definisi monopoli. Jadi definisi dari ekonomi, yaitu ekonomi mikro itu, pasar monopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada satu atau sangat sedikit penjual untuk produk atau jasa tertentu, sehingga pelaku usaha tersebut memiliki kekuatan pasar atau market power dan berperan sebagai price maker, bisa menentukan harga. Definisi hukum menurut Indonesia UU nomor 5 1999 dan pedoman KPPU, monopoli atau pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan produksi dan atau pemasaran oleh satu pelaku usaha atau kelompok sehingga mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. UU dan pedoman KPPU. UU dan pedoman KPPU menjelaskan bahwa dugaan pasar dapat terlihat bila barang dan jasa belum ada substitusi pelaku lain tidak dapat masuk ke pasar atau satu pelaku menguasai 50% pangsa pasar. Jadi di sini Bapak maaf ya sayangnya sedang sakit. Jadi di sini ada contoh perusahaan monopoli yaitu ada PLN, ada KAI atau kereta, terus ada Pertamina, lalu juga ada PDAM. Selanjutnya. Oke, di sini juga ada unsur-unsurnya. Yang pertama itu ada unsur ekonomi atau pasar. Jadi single seller atau sangat terbatas jumlah penjualnya. Terus juga tidak ada substitusi dekat untuk barang atau jasa, yaitu produk unit. Terus juga hambatan masuk tinggi atau entry barriers-nya itu lumayan susah, misalkan kayak biaya tinggi, hak paten, kontrol sumber daya yang penting, regulasi, akses jaringan distribusi, dan lain-lain sebagainya. Terus juga ada price maker atau pelaku bisa menetapkan harga di atas harga kompetitif, terus skala ekonomi yang besar sehingga pesaing kecil tidak efisien. Yang B itu ada unsur hukum menurut pasal 17 UU nomor 5 1999 dan pedoman KPPU, barang atau jasa belum ada substitusinya atau penguasaannya menyebabkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke persaingan atau satu kelompok garis miring kelompok menguasai lebih dari 50% pangsa pasar untuk produk tertentu. Selanjutnya. Oke, di sini ada dampak negatif monopoli. Yang pertama itu harga lebih tinggi dan output lebih rendah dibanding pasar kompetitif. Terus juga konsumen dirugikan, konsumer surplusnya turun. Terus ada dead weight loss atau kerugian efisiensi sosial. Alokasi sumber daya tidak optimal. Terus juga ada penurunan inovasi jangka panjang. Kadang monopolis kurang insentif inovasi jika tidak ada ancaman kompetisi. Walau ada pengecualian, monopolis bisa berinvestasi R&D-nya karena menikmati profit. Distribusi pendapatan yang tidak adil, yaitu monopoli memindahkan surplus ke pelaku usaha, dan juga ada inefisiensi atau rent seeking, biaya manajemen tinggi karena kurang tekanan, kompetitif, pengeluaran untuk melobi atau menjaga posisi, hambatan bagi UMKM atau pesaing baru, menurunkan dinamika pasar dan kesempatan kerja.
Terus yang terakhir ada risiko pasokan atau dependensi pada suatu pemasok atau penjual. Gangguan produksi dapat berdampak luas. Nah, ini ada dampak yang terasa di Indonesianya, ada kesenjangan pendapatan, terus ada terhambatnya pertumbuhan ekonomi, ketidakadilan pasar, dan juga susah bersaing dalam pasar. Boleh slide selanjutnya. Nah, di sini juga ada praktik monopoli, yaitu penguasaan pasar langsung, kendalinya itu lebih dari 50% dari pangsa pasar. Lalu juga ada perjanjian anti kompetitif, kartel, pengaturan harga, pembagian pasar. Lalu ada penetapan harga predatory, yaitu predatory pricing untuk mengusir pesaing kemudian menaikkan harga. Perjanjian eksklusif atau vertical restraint, misalkan pelarangan distributor menjual produk pesaing. Terus ada tying atau bundling, yaitu mengikat penjualan produk A pada pembelian produk B untuk memperkuat kekuatan pasar. Terus ada kontrol akses terhadap input penting, misalkan harga atas sumber daya atau jaringan distribusi. Yang terakhir ada pengambil alihan atau merger yang mengurangi kompetisi, seperti kompetisi horizontal atau vertikal tanpa kompensasi efisiensi yang wajar. Selanjutnya. Oke, di sini kita udah masuk ke definisi monopsoni dan unsur-unsurnya. Jadi, kondisi pasar yang ditandai dengan adanya satu pembeli dominan atau monopsonis yang membeli dari banyak penjual, memberikan pembeli tersebut kekuatan untuk mengendalikan harga dan membatasi pembelian demi keuntungan, yang seringkali merugikan posisi penjual yang lemah. Situasi ini merupakan bentuk pasar persaingan tidak sempurna dan dapat terjadi karena faktor geografis, peraturan pemerintah, atau dominasi satu perusahaan di wilayah tersebut. Jadi di sini tuh ciri-cirinya satu pembeli tunggal atau dominan, terus kekuasaan pembeli dalam menentukan harga, dan hambatan masuk pasar. Jadi intinya di sini biasanya pembeli yang sangat dominan. Selanjutnya. Oke, di sini ada syarat pembuktian monopsoni. Langkah atau syarat pembuktian urutannya umum dipakai oleh otoritas persaingan dan akademisi. Jadi yang pertama itu didefinisikan pasar relevan, produk atau jenis barang atau jasa yang dijual dan geografis. Ini harus mencakup sisi demand atau dari pembeli dan supply dari penjual. Tanpa batasan pasar yang tepat, analisis monopsoni tidak akan valid. Lalu yang kedua ada tunjukkan konsentrasi sisi pembeli. Hitung pangsa pasar pembeli, yaitu market share-nya pada pasar pembelian. Gunakan indikator konsentrasi, misalnya HHI di sisi pembeli. Konsentrasi tinggi mendukung dugaan kekuatan pembeli. Selanjutnya ada buktikan eksistensi kekuatan pasar pembeli atau buyer power. Contoh buktinya, misalkan kemampuan menurunkan harga pembelian tanpa kehilangan pasokan, terus ada bukti permintaan yang inelastis dari sisi penjual, terus juga ada kontrak yang eksklusif, syarat-syarat tak adil pada kontrak pembelian, terus juga kayak vertical integration yang mengurangi alternatif penjual. Terus ada buktikan hambatan bagi penjual mencari pembeli alternatif, misalnya switching cost, regulasi biaya, terus ada biaya transportasi, ukuran pesanan minimal, atau ketergantungan pada jaringan pembeli. Terus juga tunjukkan efek negatif di pasar, contohnya kayak penurunan harga yang diterima penjual atau upah di pasar tenaga kerja, penurunan pasokan atau investasi, penurunan kualitas, atau penghapusan pesaing, harus menunjukkan bahwa persaingan dan kesejahteraan umum itu terganggu. Terus juga ada analisis kelompok ekonomi kuantitatif dan eksperimen alam, empirical evidence, misalkan kayak regresi, event studies, persaingan pre-post merger atau kontrak eksklusif, atau misalkan model bargaining atau monopsoni marginal expenditure yang lebih besar daripada harganya itu sendiri. Selanjutnya. Oke. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, jadi selanjutnya tentang pasar. Menurut pasal 1 ayat 12 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dan juga menurut KBBI, definisi pasar itu hampir sama, yaitu lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual
baik secara fisik maupun virtual untuk melakukan transaksi perdagangan. Nah, perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Selanjutnya ada penguasaan pasar. Menurut Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, penguasaan pasar itu bermakna kemampuan pelaku usaha dalam memengaruhi pembentukan harga atau kuantitas produksi atau aspek lainnya dalam sebuah pasar. Aspek lainnya tersebut dapat berupa pemasaran, pembelian, distribusi, penggunaan atau akses atas barang atau jasa tertentu di pasar bersangkutan. Kegiatan ini dapat dilakukan sendiri oleh pelaku usaha atau secara bersama-sama dengan pelaku usaha lainnya dan dapat terdiri dari satu ataupun beberapa kegiatan sekaligus. Nah, bentuk-bentuk penguasaan pasar itu ada 4. Yang pertama, predatory pricing, price war, diskriminasi harga, dan eksklusivitas pasokan. Yang pertama itu ada predatory pricing. Predatory pricing ini adalah strategi yang digunakan pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga yang sangat rendah, dengan tujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga untuk mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama. Setelah berhasil mengusir pesaing tersebut dan menunda masuknya pelaku usaha, dan pendatang barulah ia menaikkan harga kembali dan memaksimalkan keuntungan. Contohnya ini ada di kasus TikTok Shop. Nah, di platform TikTok Shop itu ramai sebagai platform dengan sistem predatory pricing karena disinyalir ada fitur penjualan dengan sistem yang tidak sehat. Salah satu indikasinya adalah penjualan barang dengan harga sangat murah jika dibandingkan dengan harga jual barang di pasar platform lain ataupun pasar di tempat. Selain itu, kebanyakan produk yang mendominasi di TikTok Shop itu juga produk-produk dari luar negeri, sehingga sangat menutup kesempatan produk lokal untuk bersaing. Nah, jadi sangat berimbas negatif bagi para pedagang lokal sebab pedagang lokal merasakan penurunan omset yang sangat signifikan. Selanjutnya ada price war. Price ini adalah kompetisi di antara pelaku bisnis yang saling berlomba-lomba menurunkan harga produknya. Hal ini dilakukan sebagai strategi untuk menyaingi kompetitor dan mendapatkan market share atau pangsa besar yang lebih luas. Dengan melakukan hal ini akan lebih banyak konsumen yang beralih ke produk mereka. Berikut ini adalah penyebab price war dan akibat price war. Penyebab price war yang pertama, pasar yang sangat kompetitif, banyak perusahaan yang melihat
price war ini sebagai salah satu solusi. Lalu ada perusahaan yang ingin memperluas pangsa pasar dan perusahaan ingin menghindari dari kebangkrutan sehingga memilih untuk menjual produk dengan kuantitas yang lebih banyak dengan harga yang lebih murah. Kemudian akibatnya itu mengorbankan profit demi keuntungan jangka panjang. Konsumen memiliki pilihan produk yang lebih sedikit dan kurang bervariasi dan sulit bagi perusahaan untuk menaikkan kembali harga produk. Kemudian ada eksklusivitas pasokan. Strategi ini untuk menarik konsumen dan membangun loyalitas melalui harga yang lebih murah. Tapi produk-produk ini hanya dijual secara eksklusif di salah satu jaringan minimarket. Nah, sebenarnya strategi ini tuh sebenarnya sah jika di dalam bisnis modern, tapi dampaknya bisa meluas ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelaku UMKM lokal dan konsumen kecil yang seringkali belum memiliki pangsa pasar yang sebegitu luasnya dan tidak memiliki daya tawar yang cukup dalam menghadapi dominasi retail besar. Kemudian ada diskriminasi strategi penetapan harga di mana atau kondisi pasar tertentu. Berikut ini adalah indikator menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha jika terindikasi diskriminasi harga. Yang pertama itu ada perbedaan harga tidak terkait biaya produksi atau distribusi, menyasar konsumen pembeli tertentu agar pesaing sulit masuk pasar, menghalangi pelaku usaha baru atau membuat konsumen loyal hanya ke satu pihak. Nah, dampak negatifnya itu ada pada struktur pasar atau harga jangka panjang. Contoh nyatanya itu perusahaan besar menjual semen ke distributor A dengan harga jauh daripada ke distributor B, sama dan volume pembelian sama. Next, ada persekongkolan. Menurut Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, persekongkolan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Nah, ini ada jenis-jenis persekongkolan. Yang pertama, menurut Pasal 22 UU Nomor 5 itu ada persekongkolan tender. Tender ini merupakan tawaran untuk mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Kegiatan persekongkol menentukan pemenang tender jelas merupakan perbuatan curang karena pada dasarnya tender itu diatur oleh panitia dan bersifat rahasia. Nah, contohnya di sini ada persekongkolan horizontal. Jadi, persekongkolan tender ini ada 3 macam, ada horizontal, vertikal, dan gabungan. Yang horizontal ini contohnya pelaku antar peserta tender, yaitu pelaku usaha atau penyedia barang dan atau jasa. Modusnya peserta itu sepakat dengan panitia. Panitia bisa saja disuap sehingga mau bekerja sama, tujuannya untuk menciptakan persaingan semu. Jadi sebenarnya saya ada contoh asli dan saya sebagai saksinya, ayah saya rumah saya sempat didatangi oleh peserta tender dengan niat untuk membuat ayah saya memenangkan tender ini untuk proyek salah satu rumah sakit di Palembang. Namun ayah saya menolak dan akhirnya ayah saya jadinya dipanggil ke BPK untuk memberikan pernyataan. Nah, pada saat itu para peserta tender ini juga tidak hanya langsung membawa suapannya itu,
berupa kendaraan, dan juga mereka itu seperti mengancam kalau tidak disetujui, itu tuh kayak mau ayah saya tuh jadi lawan gitu loh guys. Jadi ya udah, tapi akhirnya peserta tersebut didiskualifikasi dan selesai kasusnya. Oke, next selanjutnya ada persekongkolan vertikal. Contohnya di sini pelakunya itu antar peserta tender dengan panitia tender. Modusnya panitia tender memberikan kemudahan untuk peserta tender. Tujuannya itu sama untuk memenangkan proyek tersebut, memenangkan peserta tertentu yang disepakati untuk mencapai keuntungan bersama. Oke, jadi selanjutnya ada persekongkolan gabungan. Persekongkolan gabungan ini masih berdasarkan pasal 22. Contohnya di sini itu pelakunya melibatkan peserta tender dan panitia tender. Modusnya kombinasi ini berkolusi satu sama lain sambil juga bekerja sama dengan panitia untuk memanipulasi proses tender. Tujuannya sama untuk mencapai keuntungan bersama. Jadi masih dalam contoh yang sama, tapi di proyek berbeda, proyek jalan tol, sebenarnya rumah sakit Jati juga. Nah, jadi ada panitia tender dan pesertanya itu yang bersekongkolan dan ayah saya miss di kasus ini. Jadi baru-baru ini ayah saya dipanggil lagi dan harus menyelesaikan kasusnya. Jadi peserta tender dan panitia tender ini mengganti alat-alat yang di lift jadi dengan barang yang lebih murah yang dari Cina. Nah, sebenarnya ayah saya tuh mintanya jangan pakai yang barang dari peserta tender yang dari Cina ini supaya lebih bagus kan. Tapi karena miss itu jadi ayah saya dipanggil, peserta dan panitia yang mengiyakan barang yang lebih murah itu dipanggil dan mereka itu mendapatkan hukuman gitu ya. Setahu saya dipanggil ke Kejati kemarin. Oke, next. Next, ada persekongkolan rahasia dagang. Nah, di sini pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Contohnya itu mengintip teknologi pesaing lalu menjual produk dengan teknologi yang dicuri itu. Oke, jadi menurut terakhir pasal 24 ada persekongkolan menghambat perdagangan. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi
atau pemasaran barang dan atau jasa ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan. Nah, akibatnya itu barang dan atau jasa yang bersangkutan itu berkurang dari jumlah, kualitas maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan. Contohnya, distributor sepakat tidak menjual barang pesaing agar pesaing sulit masuk pasar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis sanksi dalam hukum persaingan usaha. Yaitu ada 3. Yang pertama sanksi administratif, kedua sanksi pidana pokok, dan ketiga sanksi pidana tambahan. Boleh di next. Sanksi administratif. Sanksi administratif adalah hukuman yang dijatuhkan oleh KPPU pada pelaku usaha yang melanggar aturan persaingan usaha tanpa melalui proses peradilan pidana. Sanksi ini lebih bersifat perbaikan dan pemulihan keadaan agar persaingan tetap sehat. Contohnya ada pembatalan perjanjian, perintah penghentian kegiatan, denda administratif, dan ganti rugi. Boleh di next. Lalu kita masuk ke sanksi pidana pokok. Sanksi pidana pokok adalah hukuman utama yang dijatuhkan kepada pelaku usaha apabila pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha masuk ke ranah pidana. Hukuman ini lebih berat karena melibatkan aparat penegak hukum dan pengadilan. Contohnya ada pidana denda dan pidana kurungan. Boleh di next. Boleh dilanjut. Selanjutnya ada sanksi pidana tambahan. Adalah hukuman pelengkap yang dapat dijatuhkan selain pidana pokok. Sanksi ini diberikan untuk memberikan efek jera serta mencegah pelaku usaha mengulangi pelanggaran. Contohnya ada pencabutan izin usaha, larangan menduduki jabatan tertentu, dan larangan melakukan kegiatan usaha tertentu. Boleh di slide selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke eksekusi putusan KPPU. Yang pertama ada eksekusi real, yaitu pembatalan dan kartel, penghentian praktek monopoli atau persekongkolan tender. Yang kedua ada pembayaran uang atau denda. Pelaku usaha diwajibkan membayar denda administratif dalam jumlah yang ditentukan KPPU. Jika tidak dibayar, KPPU dapat meminta bantuan pengadilan untuk melakukan eksekusi. Yang ketiga ada penyidikan pidana. Jika pelanggaran termasuk tindak pidana, maka dapat dilanjutkan ke penyidikan oleh aparat penegak hukum, yaitu polisi, kejaksaan, atau pengadilan. Boleh dilanjut. Selanjutnya kita akan masuk ke upaya hukum. Pelaku usaha yang tidak menerima keputusan KPPU dapat menempuh jalur hukum. Yang pertama, keberatan ke pengadilan negeri yang diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan KPPU. Yang kedua, kasasi ke Mahkamah Agung. Jika masih tidak puas dengan putusan pengadilan negeri, maka bisa dilanjutkan kasasi ke Mahkamah Agung. Yang ketiga, eksekusi pengadilan. Putusan KPPU yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat dieksekusi melalui pengadilan negeri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke teman-teman, jadi di sini aku bakal menjelaskan mengenai alur umum penanganan perkara secara internal di KPPU itu. Jadi di sini aku bakal ibaratnya membuat sesimpel mungkin. Jadi di KPPU itu secara internal penanganannya ada 5 tahap, yaitu ada laporan, ada monitoring, ada pemberkasan gelar laporan, terus ada pemeriksaan pendahuluan, ada pemeriksaan lanjutan, dan juga putusan majelis komisi. Yang pertama itu jadi dari laporan. Laporan itu jadi sumber pengolahan awal dari laporan tersebut. Nah, setiap orang yang mengetahui dugaan pelanggaran dan atau tindakan pihak yang dirugikan dapat melapor berdasarkan pasal 38 ayat 1 UU nomor 5 tahun 1999. Nah, tetapi bukan hanya orang yang bisa melapor, tapi si KPPU itu sendiri juga bisa melaporkan secara secara mandiri gitu. Jika dirasa ada pihak yang mencurigakan. Selanjutnya.
Oke, di sini ada monitoring atau pemeriksaan. Di sini udah masuk ke tahap kedua. Jadi KPPU melalui sekretariat komisi yang melakukan monitoring terhadap pelaku usaha yang dicurigai. Jika ada pelaku usaha yang dicurigai, KPPU itu bisa membentuk tim monitoring pelaku usaha. Kegiatan monitoring sendiri mencakup pengumpulan data, meminta keterangan pelaku usaha atau instansi terkait, serta meneliti dokumen dan alat bukti lainnya. Nah, jadi sebelum masa monitoringnya berakhir, sekretariat komisi menyimpulkan kejelasan dan kelengkapan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran. Hasil monitoring tersebut nanti bakal dimasukin ke berkas yang namanya resume monitoring. Selanjutnya, nah, di sini pemberkasan dan gelar lapor ini dia masih termasuk ke dalam tahap monitoring. Jadi setelah proses monitoring, pelaku usaha itu Sekretariat KPPU akhirnya melakukan pemberkasan terhadap resume monitoring yang tadi. Hasil dari resume monitoring yang tadi tersebut lalu digunakan untuk menilai apakah gelar laporan layak dilakukan atau tidak. Setelah hasil dari resume tersebut muncul, maka hasil pemberkasan dituangkan ke dalam bentuk laporan dugaan pelanggaran, yaitu pemberkasan terhadap resume laporan atau monitoring dilakukan paling lama 30 hari. Nah, gelar laporan itu dilaporkan ketika sekretariat komisi memaparkan laporan dugaan pelanggaran dalam suatu gelar laporan. Gelar laporan sendiri itu dilakukan dalam kayak rapat bisa dibilang yang dihadiri oleh pimpinan komisi dan sejumlah anggota komisi yang memenuhi quorum. Dalam gelar laporan, para anggota KPPU akan menilai apakah kasus tersebut layak untuk diproses lebih lanjut atau tidak. Kalau misalkan mereka menganggapnya nggak layak, kasus tersebut akan dihentikan. Sebaliknya, jika dianggap layak, bakal masuk ke tahap pemeriksaan. Selanjutnya, oke, di bagian internal itu ada dua pemeriksaan. Yang pertama ini pemeriksaan pendahuluan. Jadi jika gelar lapor memutuskan kasus layak untuk diperiksa, maka akan masuk ke tahap yang ini nih. Tahap ini dilakukan oleh tim pemeriksaan pendahuluan yang sekurang-kurangnya minimal 3 orang dari anggota KPPU. Sekretariat komisi membantu tim pemeriksaan pendahuluan untuk kelancaran tugas pemeriksaan. Nah, hasil dari tahap laporan ini dituangkan dalam sebuah lapor hasil pemeriksaan pendahuluan. Isinya itu meliputi dugaan pelanggaran, pengakuan terlapor kalau ada, terus juga ada rekomendasi apakah kasus tersebut harus dilanjutkan ke tahap berikutnya atau nggak usah. Nah, tujuannya juga dari pemeriksaan pendahuluan itu adalah untuk mencari bukti awal serta mendengarkan keterangan dari pihak terlapor. Selanjutnya, ini adalah tahap terakhir di internal, yaitu putusan komisi. Jadi setelah tahap pemeriksaan selesai, KPPU itu akan sampai pada tahap putusan. Majelis komisi memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan lanjutan dan seluruh surat atau dokumen ataupun bukti-bukti lain yang disertakan di dalamnya termasuk pendapat atau pembelaan. Apabila terbukti telah terjadi pelanggaran, majelis komisi dalam putusannya menyatakan terlapor telah melanggar ketentuan undang-undang dan menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, putusan ini diambil melalui musyawarah untuk mufakat, dan jika mufakat tidak tercapai, maka akan dilakukan pemungutan suara. Putusan komisi dibacakan dalam suatu sidang majelis komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum. Majelis komisi memberitahukan kepada terlapor tentang waktu dan tempat sidang pembacaan putusan. Putusan komisi juga dibacakan selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya, akan dijelaskan dan juga dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada pelaksanaan putusan. Jadi pelaksanaan putusan adalah tahap di mana putusan KPPU yang telah dibacakan mulai berlaku dan wajib ditaati oleh pihak yang dinyatakan bersalah atau terlapor. Setelah putusan dibacakan, Sekretariat Komisi langsung menyampaikan salinan putusan kepada terlapor. Bahkan, terlapor dianggap sudah menerima pemberitahuan meskipun secara fisik belum menerima, karena putusan sudah tersedia di website KPPU. Hal ini bertujuan agar tidak ada alasan dari terlapor bahwa mereka belum menerima putusan. Jadi, mekanisme ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum agar putusan bisa segera dieksekusi. Boleh di next? Lalu ada monitoring pelaksanaan putusan.
Setelah putusan disampaikan, KPPU tidak berhenti di situ. Ada tahap monitoring pelaksanaan putusan, yaitu pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha. Jika dalam waktu 14 hari terlapor tidak mengajukan keberatan, maka mereka wajib melaksanakan putusan. Komisi kemudian akan menilai dan memonitor apakah putusan tersebut benar-benar dijalankan. Apabila ternyata terlapor tidak melaksanakan, KPPU bisa mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri. Jadi monitoring ini penting untuk memastikan bahwa putusan KPPU tidak hanya berhenti di atas kertas, tapi benar-benar dijalankan oleh pelaku usaha. Boleh di next. Oke, ada pasca putusan. Jadi pasca putusan, pelaku usaha punya beberapa pilihan. Pertama, mereka bisa menerima putusan secara sukarela dan segera melaksanakannya. Biasanya ini dilakukan agar reputasi tetap terjaga. Kedua, mereka bisa menolak putusan dengan mengajukan keberatan ke pengadilan negeri dalam waktu 14 hari. Jalur keberatan ini memberi kesempatan untuk membela diri dengan bukti atau argumen tambahan. Ketiga, jika pelaku usaha tidak melaksanakan putusan dan juga tidak mengajukan keberatan, maka KPPU berwenang untuk menyerahkan perkara ke pengadilan agar bisa dieksekusi. Jadi, setiap putusan selalu diikuti dengan mekanisme lanjutan yang memberi kepastian hukum. Boleh next. Selanjutnya ada alat-alat bukti. Dalam memutus perkara, KPPU menggunakan alat bukti. Alat bukti ini meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen, petunjuk, serta keterangan terlapor. Majelis komisi akan menilai sah atau tidaknya suatu alat bukti, dan putusan hanya bisa dijatuhkan jika ada minimal 2 alat bukti yang sah. Hal ini penting untuk menjaga objektivitas supaya putusan tidak hanya berdasarkan asumsi, tapi benar-benar berdasar pada pembuktian yang kuat. Boleh next. Lalu proses hukum di pengadilan negeri. Jika pelaku usaha keberatan, mereka bisa mengajukan keberatan ke pengadilan negeri dalam waktu 14 hari sejak putusan KPPU diberitahukan. Pengadilan negeri kemudian akan menunjuk majelis hakim yang memahami hukum persaingan usaha agar pemeriksaan adil. Sidang harus dimulai paling lambat 14 hari sejak keberatan diterima, dan putusan pengadilan negeri wajib dijatuhkan dalam waktu 30 hari. Putusan pengadilan negeri ini bisa memperkuat, membatalkan, atau mengubah putusan KPPU. Jika salah satu pihak masih tidak puas, masih ada jalur kasasi ke Mahkamah Agung. Boleh di next. Nah, yang terakhir ada proses hukum di Mahkamah Agung. Pada tahap kasasi, Mahkamah Agung akan memeriksa apakah putusan pengadilan negeri sudah sesuai dengan hukum dan prosedur. Mahkamah Agung tidak menilai ulang fakta, tapi lebih fokus pada penerapan hukum dan kewenangan pengadilan negeri. Putusan kasasi harus dijatuhkan paling lambat 30 hari. Sifat putusan Mahkamah Agung ini final dan mengikat. Artinya, tidak ada upaya hukum lain setelahnya. Jika putusan MA menguatkan putusan KPPU, maka pelaku usaha wajib melaksanakan. Tapi jika dibatalkan, maka pelaku usaha terbebas dari kewajiban. Jadi putusan MA adalah titik akhir yang memberi kepastian hukum dalam kasus persaingan usaha. Sekian dari presentasi kelompok kami. Baik, Assalamualaikum, Astagfirullah, luar biasa. Sangat komprehensif sekali ya. Saya apresiasi pada kelompok yang sudah berpresentasi di sesi ke-7 ini. Terima kasih ya, luar biasa, sangat bersemangat ya, bahkan tadi sudah memberikan contoh ya kasus real yang dihadapi dalam kasus, kalau tidak salah tadi kasus rekayasa tender ya, persekongkolan tender yang tentunya itu terkait juga nanti dengan pidana ya. Jadi untuk kelompok yang sudah presentasi ya, saya ucapkan terima kasih ya. Nah, rekan-rekan, ini karena sudah hampir jam 5, jadi gini aja. Nanti akan saya upload ke YouTube ya
Tech Center. Nah, rekan-rekan yang belum berpartisipasi, nanti pertanyaannya di komen YouTube aja ya. Di komen YouTube, nanti kelompok ini tetap jawab gitu ya, tetap jawab. Gitu ya. Saya kasih kesempatan sampai minggu ini, sampai minggu ini kelamaan ya. Sampai hari Sabtu deh ya. Sabtu. Atau ini hari Kamis ya. Saya kasih kesempatan sampai hari Sabtu ya. Sabtu ya rekan-rekan ya. Sabtu atau Jumat ya, sampai Jumat lah ya. Jadi santai aja. Siapkan pertanyaannya. Tapi kalau kelamaan nanti jadi lupa ya. Kapan ya? Saya kesempatan sampai Jumat lah ya, sampai Jumat. Oke ya. Sampai hari Jumat, silahkan yang belum berpartisipasi untuk menyampaikan pertanyaannya di kolom YouTube. Nanti kelompok 6 yang menjawab ya. Bisa ya? Oke, rekan-rekan, saya kira tadi materinya sudah sangat komprehensif. Nanti rekan-rekan bisa simak lagi ya sesudah kita upload di YouTube ya. Jadi sudah cukup bagus tadi ya. Intinya apa rekan-rekan, tadi ada dampak yang sangat negatif ya dan merugikan dari praktek persaingan tidak sehat ini ya, merugikan masyarakat tentunya ya, menghambat pelaku usaha lain, menurunkan kepercayaan publik, dan juga adanya korupsi ya, nepotisme ya, distorsi pasar. Nanti rekan-rekan silakan kembangkan pertanyaannya ya. Kemudian untuk sesi 7 ini kita terakhir ya. Jadi alhamdulillah kita sudah selesaikan ya materi yang terakhir. Ya, sesudah ini kita akan UTS ya. Nah, UTS-nya nanti online ya, nanti online. Kebetulan saya akan menggunakan soal-soal yang kita gunakan di sesi kuis ya. Jadi total nanti mungkin cukup banyak soalnya ya, karena akan saya gunakan itu untuk UTS ya rekan-rekan ya. Kemudian sudah UTS nanti akan berganti dosennya ya rekan-rekan ya. Saya kira cukup jelas ya. Jadi kita akan sudahi ya. Mentari redup di ujung hari ya. Ilmu ditanam semoga bersemi. Sesi ke-7 kita akhiri. Terima kasih atas semangat dan partisipasi. Oke rekan-rekan. Jadi setelah UTS nanti ya akan ada pengampu baru ya, tetap semangat ya. Dan juga nanti seperti biasa saya akan sampaikan Google Form dalam untuk kuis ya. Dan juga nanti setelah saya upload, saya akan kirim link YouTube-nya ke ketua kelas ya, Verisa. Nanti rekan-rekan segera ya komen untuk yang bertanya dan juga komen untuk yang menjawab. Saya kasih kesempatan sampai ini kan Kamis ya, 2 hari lah ya, sampai hari Jumat ya. Gunakan kesempatan itu untuk nilai partisipasi. Nanti untuk yang menjawab juga saya akan berikan nilai partisipasi ya untuk yang menjawab ya, karena kan nanti kelihatan ya siapa yang menjawab ya. Jadi ketika bertanya cantumkan nama dan NPM, yang menjawab juga cantumkan nama dan NPM. Oke ya, jelas. Baik, terima kasih. Saya kira cukup ya rekan-rekan. Jadi kita lanjut di YouTube dan nanti dan kita lanjut di quiz dalam bentuk Google Form seperti biasa. Terima kasih. Saya mohon maaf ya kalau ada kata salah dalam menyapa, mohon maaf dari saya terbuka. Terima kasih atas kerjasama. Semoga sukses di sesi berikutnya. Terima kasih. Salam sehat semuanya sama-sama. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Absen nanti. Terima kasih ya. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Oke, Sama-sama. makasih. Sehat selalu Pak.